Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 2 bagian yang ketiga. Pada akhir bagian kedua yang lalu, Panjang dan Suela didatangi orang-orang ronda setelah berhasil membunuh satu harimau dan yang lain dibunuh orang tidak dikenal yang menghilang begitu saja. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Para peronda itu baru sadar bahwa mereka berhadapan dengan orang-orang yang luka arang keranjang. Karena itu, maka orang yang tertua di antara mereka segera berkata, "Marilah kita cepat-cepat pulang." Papahlah keduanya agaknya sudah terlampau lemah. Maka dengan dibantu oleh dua orang masing-masing Suela dan Panjang berjalan pulang ke Kademangan. Kedua tangannya melingkar di bahu dua orang sebelah menyebelah, agar mereka tidak terjatuh di perjalanan. Sedang orang-orang yang lain berusaha menarik bangkai harimau itu untuk dibawa ke Kademangan pula, meskipun agak terlampau berat. Suela dan Panjang hampir tidak sadar lagi ketika mereka berpapasan dengan beberapa orang lain yang dengan cemas mencarinya pula. Mulut-mulut mereka menjadi serasa terlampau berat sehingga mereka sama sekali tidak menjawab sepatah kata pun atas segala macam pertanyaan. Luka agak berat, salah seorang dari mereka yang memapahnya yang menjawab, "Nanti saja, kalau ia sudah beristirahat. Sekarang kalian lebih baik membantu menyeret bangkai-bangkai harimau itu." Ada berapakah harimau itu? Apakah lebih dari satu? Ada dua. Dada mereka pun terguncang. Dua orang harus berkelahi melawan dua ekor harimau belang. Tidak ada jawaban. Mereka yang memapah Suela dan Panjang berjalan semakin cepat. Mereka berusaha secepat-cepatnya sampai di Kademangan, agar keduanya dapat segera diobatinya luka-lukanya. Namun sebelum mereka memasuki regol Kademangannya, kedua anak-anak muda itu telah menjadi pingsan. Di Kademangan, beberapa orang yang dianggap mengerti tentang ilmu obat-obatan duduk dengan wajah yang tegang mengerumuni Suela dan Panjang. Temunggul duduk dengan gelisah, kecemasan membayang di wajahnya. Setiap kali ia berdesah dan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya. Bagaimana? Ia berbisik kepada salah seorang dari orang-orang yang sedang berusaha mengobati Suela dan Panjang itu. Mudah-mudahan mereka segera sadar. Temunggul menggigit bibirnya. Dipandanginya kedua tubuh yang berbaring diam itu. Terasa tubuhnya sendiri seakan-akan menjadi pedih oleh jalur-jalur bekas kuku harimau yang mengerikan itu. "Aku tidak menyangka bahwa ada sepasang harimau jantan dan betina," ia berkata kepada dirinya sendiri. "Kalau terjadi sesuatu atas keduanya, maka akulah yang harus bertanggung jawab." Hatinya melonjak ketika tiba-tiba ia melihat Panjang mulai bergerak-gerak. Perlahan-lahan anak muda itu membuka matanya. Nafasnya mulai berjalan agak teratur. Temunggul mendesak maju dan duduk di sisi Panjang. Tetapi ia masih belum bertanya sesuatu. Agaknya Panjang masih terlampau lemah. "Ia akan segera baik," berkata salah seorang dari mereka yang ikut berusaha mengobatinya. "Terima kasih," desis Temunggul. Ki Demang dan Ki Jagabaya serta beberapa orang pemimpin Kademangan itu, yang duduk beberapa langkah dari kedua tubuh yang terbaring itu pun menarik nafas, ketika mereka melihat Panjang membuka matanya, dan sesaat kemudian Suela pun menjadi sadar pula. Mereka menjadi bertambah segar ketika pada bibir mereka diteteskan beberapa titik air. Sehingga wajah mereka yang sudah menjadi seputih kapas itu pun agak dijalari oleh warna darahnya yang mulai mengalir dengan teratur. Temunggul mengangkat kepalanya ketika ia mendengar ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya. Ketika ia memandang ke halaman, maka dilihatnya warna yang kemerah-merahan telah membayang pada dedaunan dan pepohonan. "Hampir pagi," desisnya, "kedua anak-anak itu telah berjuang melampaui kekuatan mereka yang wajar. Untunglah mereka selamat, bahkan mereka berhasil membunuh kedua ekor harimau itu." Temunggul mengerutkan keningnya ketika ia mendengar seseorang yang duduk di belakangnya berdesis. "Bukan mereka yang telah membunuh harimau itu?" Ia bertanya, "Lalu siapa? Dan dari mana kau tahu?" "Suela dan Panjang sendirilah yang mengatakan ketika kami datang menengoknya. Sebelum mereka menjadi pingsan." "Ya, tetapi siapa yang membunuh harimau itu? Apakah ada orang lain di antara mereka ketika kau datang?"
Orang itu menggeleng. Tidak ada orang lain. Temunggul menjadi semakin tidak mengerti. Tetapi orang itu berkata, "Nanti, bertanyalah kepadanya sendiri." Aku pun tidak sempat bertanya lagi, karena keduanya menjadi terlampau lemah. Temunggul menganggukkan kepalanya. "Baiklah, nanti aku akan bertanya kepada mereka." Temunggul kemudian meninggalkan peringgitan, langsung melintasi pendapa dan turun ke halaman. Udara yang sejuk telah membuatnya agak tenang. Namun apa yang dibayangkannya perkelahian antara kedua anak-anak muda itu ngeri sekali. Tetapi, ia bergumam, siapakah orang yang disebut-sebut telah membunuh harimau itu? Tanpa sesadarnya Temunggul itu pun kemudian berjalan menyelusuri jalan di muka kademangan itu tanpa arah. Sekali-kali ditengadahkannya wajahnya, memandangi jalur-jalur awan yang kemerah-merahan di langit yang biru. Ketika Temunggul itu menuruni tebing bendungan, langkahnya tiba-tiba terhenti. Ia melihat sesosok bayangan berjalan perlahan-lahan menaiki tebing. Namun sejenak kemudian ia menarik nafas. Orang itu adalah Bramanti. "Dari mana kau, Bramanti?" Bramanti tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah Temunggul yang masih membekas ketegangan yang mencekam jantungnya. "He, dari mana kau?" bentaknya ketika Bramanti tidak segera menyahut. "Oh, aku baru saja dari bendungan. Sepagi ini, ya, perutku sakit, tetapi bukankah matahari telah naik?" Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Dipandanginya Bramanti dengan sorot mata yang aneh. Dan tiba-tiba saja ia bertanya, "Kenapa kau mandi terlampau pagi?" "Aku biasa mandi sepagi ini. Kalau tidak ke sungai, aku pun mandi di rumah." Sorot mata Temunggul menjadi semakin aneh. Dan dengan suara gemetar ia bertanya, "Kenapa dadamu itu, Bramanti? Dan lenganmu, meskipun kau berusaha membersihkannya, tetapi aku masih dapat melihat bekas-bekas darah itu." Bramanti mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tersenyum sambil menjawab, "Oh, aku tergelincir dari pohon kelapa pagi tadi." "Kau memanjat pohon kelapa pagi-pagi buta?" Kini Bramantilah yang memandangi Temunggul dengan sorot mata yang aneh. Dengan ragu-ragu ia menjawab, "Kenapa kau heran, Temunggul? Bukankah sudah menjadi kebiasaan setiap orang yang menderas kelapanya, mengambil bambu di pagi-pagi buta?" Temunggul menarik nafas dalam-dalam. "Kau deres juga?" "Ya, sekadar meringankan beban ibu. Kelapa kami terlampau cukup, sehingga aku menyisihkan 3 batang untuk aku ambil gulanya." Temunggul tidak menjawab lagi. Dipandanginya jalur-jalur merah di dada dan lengan Bramanti. Namun kemudian ia berkata, "Seharusnya kau malu kepada dirimu sendiri sebagai seorang laki-laki." "Kenapa?" bertanya Bramanti. "Hari ini Suela dan Panjang terbaring di peringgitan kademangan dengan jalur-jalur merah di dada, punggung dan lengannya seperti jalur merah di tubuhmu itu. Tetapi jauh lebih banyak dan dalam. Pertanyaanmu itu menyatakan kebohonganmu. Bukankah menjadi kepuasan bahwa keduanya harus menangkap seekor harimau? Nah, harimau itulah yang telah membuat jalur-jalur merah di tubuh mereka. Nanti apabila jalur-jalur itu telah sembuh dan membekas di kulitnya, mereka akan berkata dengan bangga bahwa jalur-jalur itu adalah bekas luka yang ditimbulkan oleh kuku-kuku harimau. Sedang kau pun agaknya akan berbangga mengatakan bahwa jalur-jalur di dadamu itu adalah bekas geseran batang kelapa." Bramanti tidak menjawab, tetapi ia menundukkan kepalanya sambil menggigit bibirnya. "Kalau kau tidak pingsan melihat darah, tengoklah mereka di kademangan." Bramanti menarik nafas. Jawabnya, "Sebenarnya aku ingin menengoknya. Tetapi aku masih takut, kalau-kalau kehadiranku akan menimbulkan persoalan lagi seperti pada saat pendadaran itu." Temunggul mencibirkan bibirnya. "Kau memang tidak pantas untuk menjadi anggota keluarga kami, laki-laki kademangan ini." Sebelum Bramanti menjawab, Temunggul telah meneruskan langkahnya turun ke bendungan. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Tanpa sesadarnya dirabanya jalur-jalur merah di dadanya. Perlahan-lahan ia berdesis. Ibu pun pasti akan bertanya, "Kenapa jalur-jalur ini telah tergores di dadaku?" Dan ibu pasti akan berkata, "Lain kali jangan memanjat terlampau pagi." Sekali lagi Bramanti berpaling memandangi Temunggul yang telah turun ke air. Kemudian diayunkannya kakinya berjalan pulang ke rumahnya. Ternyata dugaan tidak salah.
Ibunya menjadi cemas melihat jalur-jalur di dadanya itu. Tidak apa-apa, berkata Bramanti. Dengan getah melandingan dicampur dengan kunyahan daunnya, segera luka-luka kecil ini akan sembuh. Dan nasihat yang dinanti-nantikannya itu diucapkan oleh ibunya pula. Lain kali jangan memanjat terlampau pagi. Tunggulah sampai embun mulai menguap. Dan Bramanti pun telah menyediakan jawabannya pula. Baik Bu. Nah, berkata ibunya, minumlah selagi masih panas. Bramanti pun kemudian berjalan dengan kepala tunduk, masuk ke dapur. Perlahan-lahan ia duduk di sebuah balai-balai bambu. Sejenak dipandanginya semangkuk air panas, dan seonggok gula kelapa. Kemudian tangannya pun terjulur meraih mangkuk itu. Ketika ia mengangkatnya, tangan itu tertegun. Dipandanginya air hangat itu sejenak. Keningnya berkerut ketika tiba-tiba saja kenangannya meloncat kepada seorang gadis yang ditemuinya pertama-tama ketika ia datang kembali ke padukuhannya. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Wajah gadis itu seakan-akan membayang di dalam mangkuknya. Tiba-tiba Bramanti menggeleng-gelengkan kepalanya. Diteguknya air hangat itu sambil berdesis di dalam hatinya. Temunggul telah mendorong aku untuk selalu mengenang wajah itu. Sebenarnya aku tidak menaruh perhatian sama sekali. Bramanti menggigit bibirnya. Dicobanya untuk mengusir bayangan yang telah mulai mengganggunya itu. Aku sudah mulai mencari perkara, ia berkata di dalam hatinya. Aku telah banyak sekali berkorban. Aku telah merendahkan diriku dengan menahan hati sekuat-kuat tenagaku. Penghinaan di arena pendadaran itu adalah pengorbanan yang tiada taranya dari seorang laki-laki. Kalau kemudian aku terlibat dalam persoalan seorang gadis dan langsung berhadapan dengan Temunggul, maka pengorbanan itu akan sia-sia. Karena itu, maka Bramanti pun berusaha untuk tetap dapat mempergunakan nalarnya tanpa membiarkan perasaannya mengembara menyusuri langit. Tanpa sesadarnya Bramanti meraba jalur-jalur merah di dadanya. Ia merasa sesuatu bergetar di dadanya ketika terasa jalur-jalur itu menjadi pedih. Jalur-jalur di tengkuk dan punggungnya masih belum sembuh, dan kini ditambah lagi jalur-jalur baru di dadanya, meskipun jalur-jalur di dada itu tidak ditimbulkan oleh pukulan cambuk pada tengkuk dan punggungnya. Bramanti berdesah, aku tidak dapat membiarkan mereka disayat-sayat oleh harimau itu. Mereka baru sekadar menjalani pendadaran. Namun kemudian ia menggeram, persetan dengan anak-anak Candisari yang gila dan sombong. Mereka merasa diri mereka terlampau kuat dan tangguh. Suatu sikap yang berbahaya, tetapi mereka sama sekali tidak berani berbuat apa-apa menghadapi orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagat. Sementara itu anak-anak muda Kademangan Candisari berdatangan seorang demi seorang ke halaman rumah Ki Demang setelah mereka mendengar berita tentang kedua kawan mereka Suela dan Panjang. Sebagian dari mereka menjadi cemas, dan bahkan ada yang merasa bahwa cara yang dipergunakan oleh Temunggul itu terlampau berbahaya. Apalagi di hari-hari mendatang, cara itu tidak dirubah, maka korban-korban yang tidak berarti masih akan berjatuhan. Setelah beberapa orang mengalami cedera dalam pendadaran, dan bahkan ada yang menjadi cacat untuk seumur hidupnya karena terjatuh dari punggung kuda yang binal, maka kini Suela dan Panjang hampir saja mati terbunuh. Tetapi mereka hanya berani menyatakannya di dalam hati masing-masing. Ada 1-2 orang yang memperkatakan soal itu, tetapi tidak seorang pun yang berani mengatakannya langsung kepada Temunggul. Temunggul sendiri merasa menyesal, berkata salah seorang dari anak-anak muda itu. Kawannya berbicara mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan sudut matanya dipandangnya beberapa anak muda yang telah diterima menjadi anggota pengawal. Mereka lebih senang apabila pendadaran dilakukan dengan cara yang lebih berat. Tentu, semakin banyak yang jatuh, mereka menjadi semakin bangga akan kedudukannya. Keduanya mengangguk-anggukkan kepala mereka, tetapi mereka menjadi terdiam ketika seorang anggota pengawal lewat di depan mereka. Keduanya hanya dapat memandangi ciri dari anggota pengawal itu, sedang pengawal itu sendiri mengusap-usap dagu mereka. Seleret baris merah pada ujung lengan baju mereka. Ketika pendapa Kademangan itu menjadi penuh, maka beberapa orang terpenting di antara mereka diperkenankan masuk. 7 orang di antara mereka segera memasuki peringgitan dan duduk di atas sehelai tikar, dekat di samping Suela dan Panjang berbaring. "Di mana Temunggul?" bertanya salah seorang dari mereka. "Baru saja pergi," jawab yang lain.
Baru saja, beberapa saat yang lalu, ia menunggui keduanya yang luka-luka itu. Baru ketika mereka sudah sadar Temunggul keluar ruangan ini. Entah, ia pergi kemana. Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Tetapi mereka sudah tidak terlampau cemas lagi. Karena Suela dan Panjang telah menjadi bertambah segar setelah mereka menelan masing-masing sebutir telur mentah. "Bagaimana keadaanmu?" bertanya salah seorang dari mereka yang duduk di samping Suela dan Panjang. Suela menarik nafas dalam-dalam. Katanya perlahan, "Sudah baik. Aku sudah menjadi bertambah baik. Syukur. Tetapi bagaimanakah yang terjadi sebenarnya? Jangan terlampau banyak berbicara lebih dahulu," potong Ki Demang yang masih saja duduk di samping Ki Jagabaya dan beberapa bahu kademangan yang lain. "Oh," anak muda yang bertanya itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ditatapnya wajah Suela dan Panjang yang masih sangat pucat, meskipun sudah agak tampak segar. Tetapi ia tidak bertanya-tanya lagi. Peringgitan itu pun kemudian menjadi sepi. Hanya desah nafas sajalah yang terdengar bersahut-sahutan. Sekali-kali 1-2 orang dari mereka yang berusaha mengobati kedua anak-anak muda yang terluka itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Dari wajah mereka dapat dibayangkan bahwa mereka berpengharapan sepenuhnya untuk dapat mengatasi kesulitan dari kedua anak-anak muda ini. Serentak mereka berpaling ketika pintu peringgitan itu terbuka. Mereka melihat Temunggul melangkah masuk dengan wajah yang suram. Ia tertegun sejenak di muka pintu, namun kemudian ia melangkah terus dan duduk pula di samping Suela. "Kau sudah menjadi semakin baik," desisnya. Suela mengangguk kecil. Kemudian kepada Ki Demang Temunggul berkata, "Ki Demang, apakah Suela sudah mengatakan tentang dirinya?" Ki Demang menggelengkan kepalanya, "Belum. Aku melarang ia berbicara terlampau banyak." "Tidak terlampau banyak, aku hanya ingin mendengar tentang harimau itu." "Bertanyalah, apakah kau sudah dapat bercerita tentang harimau itu?" bertanya Temunggul. Suela menarik nafas dalam-dalam, kemudian dengan kata-kata yang patah-patah ia menceritakan apa yang telah terjadi atas mereka berdua. Setiap kepala mereka yang berbeda di dalam peringgitan itu terangguk. Dan kemudian terdengar Temunggul bertanya, "Apakah kau tidak dapat menduga siapakah yang telah menolongmu?" "Semula aku menyangka bahwa kaulah yang telah melakukannya." Temunggul mengerutkan keningnya, tetapi ia terpaksa mengakui bahwa ia sama sekali tidak melakukannya. Sambil menggelengkan kepalanya ia berkata, "Bukan aku. Kalau bukan kau, maka kami tidak dapat mengatakan siapakah orang itu." Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun peristiwa itu merupakan peristiwa yang besar bagi dirinya dan bagi Kademangan Candisari. Ia sendiri dan bahkan mungkin di seluruh Kademangan ini, tidak ada yang dapat membunuh seekor harimau belang yang sebesar itu seorang diri hanya dengan pisau belati seperti yang dilihat oleh Panjang dan Suela. Siapakah orang itu? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Apakah mungkin orang yang menamakan diri Panembahan Sekar Jagat? Tetapi apakah kepentingannya ia menolong Suela dan Panjang? Menilik sikap orang-orangnya, maka Panembahan Sekar Jagat pasti akan membiarkan Suela dan Panjang mati dicabik-cabik harimau lapar itu. Namun, kemungkinan itu masih ada. Mungkin Panembahan Sekar Jagat sendiri tidak sejahat orang-orangnya. Temunggul mengerutkan keningnya ketika ia mendengar Panjang yang berbaring di samping Suela itu berdesis lambat, seakan-akan aku pernah mendengar suara orang itu. "Siapa?" bertanya Temunggul dengan serta-merta. "Sayang, aku lupa. Apabila pada suatu ketika aku bertemu dengan seseorang yang suaranya serupa, aku akan dapat menyebutkannya." Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tetap tidak dapat menduga. Siapakah orang itu? Siapakah yang telah menolong Suela dan Panjang dari kuku-kuku harimau yang ganas itu? Namun, meskipun seseorang telah menolongnya, tetapi keduanya telah dianggap telah memenuhi syarat, karena mereka berdua telah berhasil membunuh salah seekor dari sepasang harimau itu, sehingga dengan demikian Suela dan Panjang akan dapat diterima menjadi anggota pengawal Kademangan. "Kalian akan segera diwisuda apabila kalian telah sembuh," berkata Temunggul untuk membesarkan hati kedua anak-anak muda itu. "Kalian akan segera menjadi anggota pengawal. Kali ini penerimaan atas kalian pasti harus agak berbeda dengan di saat-saat lampau. Karena kalian telah melampaui suatu saat yang paling menegangkan.
sayang, bahwa kami tidak dapat mengerti siapakah yang telah menolong kalian. Seandainya demikian, maka orang itu pun harus diundang pula. Ia akan dapat menjadi anggota kehormatan, karena orang itu pasti berada setidak-tidaknya sejajar dengan para anggota pengawal. Bahkan melampauinya, pada suatu saat kau akan menemukannya, desis Panjang. Suara itu tidak akan aku lupakan pada saat ia meloncati punggung harimau itu. Mudah-mudahan, jawab Temunggul, mudah-mudahan kau dapat menemukannya. Dengan demikian akan terungkaplah suatu kekuatan yang terpendam di Kademangan ini. Panjang tidak menjawab lagi, kepalanya masih terasa pening, sehingga ia tidak sempat mengingat-ingat lebih lanjut. Hanya kadang-kadang saja timbul suatu persoalan di dalam hatinya. Betapapun ia mencoba mengingkari, suara itu benar-benar pernah didengarnya. Suara seseorang yang tidak mungkin mampu melakukannya. Tetapi seolah-olah ia yakin bahwa suara itu adalah suaranya. Mungkin telingakulah yang sudah tidak wajar lagi. Atau dalam kekalutan pikiran waktu itu, aku tidak dapat mendengarnya dengan baik. Sehingga timbullah kesalahan dugaan itu, berkata Panjang di dalam hatinya. Namun kemudian, tetapi seandainya orang itu, kenapa? Apakah keberatanku? Tetapi Panjang tidak mengatakan perasaan dan dugaan-dugaan itu kepada siapapun. Ia yakin bahwa anak-anak itu akan mentertawakannya. Sejenak kemudian, maka anak-anak muda yang menengok mereka yang terluka itu pun meninggalkan ruang peringgitan yang menjadi terlampau panas. Dari mulut ke mulut cerita itu berkembang. Dan pertanyaan tentang bayangan kehitam-hitaman yang menerkam harimau dan membunuhnya itu pun berkembang pula. Suela dan Panjang, yang merasa keadaannya telah menjadi semakin baik, minta kepada Ki Demang untuk pulang saja ke rumah masing-masing. Di rumah mereka akan menjadi lebih tentram dan mudah-mudahan dengan demikian menjadi lebih cepat sembuh. Ki Demang, para pemimpin Kademangan yang lain dan Temunggul tidak merasa keberatan atas permintaan itu. Karena itu, maka mereka pun segera menyiapkan sebuah pedati untuk membawa keduanya pulang ke rumah masing-masing. Yang mula-mula diantar pulang adalah Suela, kemudian baru Panjang. Perlahan-lahan pedati itu berjalan dengan tenangnya di atas tanah berbatu-batu, sehingga gemeretak rodanya telah membangunkan anak-anak yang sedang tidur di pangkuan ibunya, di bawah pepohonan rindang di halaman. Demikianlah cerita jilid 2 bagian ketiga ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian keempat mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @CeritaMataram. Nuwun.